Hai pemirsa Update Terebi. Saya akan buat siaran baru yang saya namai dengan BBPP, yaitu singkatan dari Bedah Buku Psikologi Perkembangan. Sama seperti namanya bedah buku, di siaran ini saya mencoba untuk membedah sebuah buku yang menarik dan teori-teorinya sering kita jumpai di kehidupan sehari-hari, yaitu buku Psikologi Perkembangan, suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan, edisi kelima oleh Elizabeth B. Harlock. Kenapa saya ingin bahas buku ini? Karena saya yakin kita masih kurang pengetahuan dalam menangani sikap diri sendiri maupun ke orang sekitar kita. Baik itu bayi, anak-anak, remaja, orang dewasa, dan lanjut usia. Saya harap dengan membedah buku ini, teori-teorinya dapat dengan tepat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat bermanfaat bagi kita semua tentu saja. Ingat, walaupun namanya bedah buku, tapi kalian tidak perlu tegang dan serius amat saat menonton video saya ini. Jadi cukup dibawa santai aja dan relax. Mungkin saya akan memasukkan unsur-unsur candaan juga. Saya akan membahasnya dengan ringan dan santai. Dan untuk siaran BBPP ini saya sudah membuat logo baru. Jadi logonya akan muncul untuk video-video BBPP. Dan ini logonya. Di BBPP ini tidak hanya satu video, tapi mungkin banyak video yang akan dipersembahkan untuk kalian semua. Namanya juga membahas tentang rentang kehidupan. Yang dinamakan rentang kehidupan adalah di saat individu tersebut memiliki jantung yang berdetak hingga jantungnya berhenti berdetak. Jadi mulai dari 0 tahun hingga lanjut usia dan akhirnya jantung berhenti berdetak. Itu yang dinamakan dengan rentang kehidupan. Dan satu hal lagi yang perlu diingat, bahwasanya di siaran BBPP ini saya akan memberikan pendapat-pendapat saya. Yang namanya pendapat tentu saja subjektif. Yang objektif itu adalah teorinya. Jadi saya akan membahas teorinya yang berunsur objektif dan akan memberikan pendapat saya yang berunsur subjektif. Jika kalian ingin memberikan pendapat-pendapat kalian juga, silahkan kalian tulis di kolom komentar dan nanti kita bahas bersama. Langsung saja, di video pertama BBPP ini saya akan membacakan tentang tahapan dalam rentang kehidupan. Yang pertama itu ada periode prenatal. Periode prenatal itu adalah konsepsi kelahiran. Kedua ada bayi. Bayi itu yaitu kelahiran sampai akhir minggu kedua. Lalu ada masa bayi. Masa bayi itu akhir minggu kedua sampai akhirnya tahun kedua. Lalu ada juga awal masa kanak-kanak. Itu dari 2 sampai 6 tahun. Lalu ada akhir masa kanak-kanak, yaitu dari 6 sampai 10 atau 12 tahun. Masa puber atau pramasa remaja, 10 atau 12 sampai 13 atau 14 tahun. Lalu ada masa remaja, yaitu 13 atau 14 sampai 18 tahun. Lalu ada juga awal masa dewasa, yaitu 18 sampai 40 tahun. Wow, jadi masa dewasa ini agak panjang ya, dari 18 sampai 40 tahun. Lalu selanjutnya ada usia pertengahan, itu 40 sampai 60 tahun. Dan terakhir yaitu masa tua atau usia lanjut, yaitu dari 60 tahun sampai meninggal. Itu dia tadi konsep rentang kehidupan.
Jadi sebenarnya selama ini kan kita cuma tahu kalau kehidupan itu cuma adanya masa bayi, anak-anak, lalu remaja, dewasa, dan usia lanjut. Tapi ternyata menurut buku ini tuh tahapan dalam rentang kehidupan itu ada beberapa periode ya. Ichi ni Sangshi Go Roku Shichi Hachi Kyuju. Jadi ada 10 masa yang dikemukakan oleh buku ini. Di sini ada kondisi-kondisi yang mempengaruhi panjangnya usia tuh. Jadi kalau misalnya kalian ingin berusia panjang, kalian harus mengetahui teori-teori ini nih. Coba kita baca. Yang pertama itu adalah keturunan. Jadi dikatakan di sini kalau panjangnya usia itu cenderung turun temurun. Nah, jadi dari sekarang coba kalian ingat-ingat apakah buyut-buyut, nenek-nenek, kakek-kakek kalian itu usianya itu sampai berapa tuh kira-kira? Ayo. Ya karena menurut buku ini tuh yang mempengaruhi panjang usia itu salah satunya itu adalah keturunan, yaitu panjangnya usia cenderung turun temurun. Jadi bukan suzon ya. Ya mungkin sih keturunan itu ya kalau misalnya orang di atas kita yang usianya di atas kita itu di dalam keluarga ya, usia di atas kita itu mungkin usia sampai 100 tahun. Terus selanjutnya om kita atau siapa kita gitu usianya misalnya 80 tahun, yang mungkin ada kemungkinan juga kita juga berusia panjang kali ya. Menurut buku ini seperti itu. Nah, yang kedua ada karakteristik tubuh. Itu mereka yang memiliki ukuran dan struktur tubuh rata-rata cenderung hidup lebih lama ketimbang mereka yang terlampau kurus atau terlampau gemuk atau terlampau tinggi atau terlampau pendek. Itu dia. Jadi ya udahlah ya, maksudnya itu kalau misalnya tubuh kalian segitu ya syukuri aja. Jadi tuh struktur tubuh rata-rata itu cenderung hidup lebih lama, jadi nggak usah sok-sok aduh aku pengen tinggi. Kalau misal ketinggian juga mungkin tidak menentukan panjangnya usia kalian ya. Ya mungkin kalian cakep atau tinggi wow kayak model gitu. Tapi mana sih yang lebih penting, menjadi orang cakep atau menjadi orang yang memiliki usia panjang? Kalau aku sih milih cakep. Nah, terus yang ketiga ada kondisi tubuh pada umumnya. Itu kondisi tubuh baik sepanjang kehidupan, tetapi khususnya selama tahun-tahun pertumbuhan, masa kanak-kanak dan remaja mendukung panjangnya usia. Itu dia. Terus juga ada selanjutnya seks. Sebagai kelompok wanita lebih panjang usianya daripada pria. Itu kenapa? Kenapa wanita lebih panjang usianya daripada pria? Tapi kalau menurut buku ini sih seperti itu. Tapi memang iya nggak sih, benar nggak sih kalau misalnya laki-laki itu usianya itu tidak panjang? Mungkin karena dia itu bandel kali ya, nakal gitu loh. Karena kan pria itu yang pertama itu dia mungkin salah satunya ya, salah satu contoh pria itu nakal itu mungkin dia suka balap-balapan contohnya. Nah kalau misal balap-balapan terus melaju di jalan raya dengan kecepatan tinggi lalu tuh kan langsung ditabrak terus meninggal, itu contohnya. Terus juga misalnya pria nakal lainnya juga mungkin ngedrugs gitu ya, ngedrugs, minum obat-obatan gitu, itu pria nakal ya. Mungkin di dunia ini mungkin wanita itu lebih apa ya, lebih kalem atau mungkin karena diam di rumah gitu loh, yang ya namanya di dalam rumah ya memang sih dalam rumah itu ada kecelakaan tertentu misalnya kebakaran atau apa, tapi kan itu kan
tingkatnya itu mungkin rendah kali ya paling kepleset lah gitu. Lagi bersih gitu kan, lagi nyapu atau lagi ngepel gitu tiba-tiba ada kulit pisang lalu kepleset gitu, terus kepalanya kebentur dan meninggal. Tapi itu juga itu kan ya berapa 0,000% lah, misalnya itu kecil banget kemungkinan wanita itu meninggal di dalam rumah untuk kecelakaan kulit pisang gitu. Nah terus selanjutnya ada ras. Nah di Amerika itu orang-orang kulit hitam atau orang-orang Puerto Rico dan anggota kelompok minoritas lainnya mempunyai harapan hidup yang lebih pendek daripada orang-orang kulit putih. Kenapa orang kulit hitam itu tidak memiliki usia yang panjang? Apa mungkin karena mereka dibully oleh pria-pria berkulit putih? Atau karena orang berkulit putih itu lebih laku sehingga orang berkulit hitam itu merasa minder dan bunuh diri? Itu juga saya tidak tahu, tapi menurut buku ini orang kulit hitam itu mempunyai harapan hidup yang lebih pendek daripada orang-orang kulit putih. Lalu ada selanjutnya letak geografis. Itu orang-orang yang hidup di wilayah perkotaan dan pinggiran kota cenderung lebih panjang hidupnya daripada mereka yang hidup di wilayah pedesaan sebagai akibat adanya fasilitas kesehatan dan kedokteran yang lebih baik. Nah, kalau ini sih gue setuju. Nah jadi mungkin kan kalau misalnya di kota itu memang kan fasilitas kesehatan itu mungkin lebih maju daripada di perdesaan, lebih maju daripada di pedesaan kali ya. Jadi untuk mendukung kehidupan itu sendiri itu lebih bagus memang di kota seperti itu ya, karena fasilitasnya itu lebih baik daripada di desa. Nah lalu ada selanjutnya itu tingkat sosial ekonomi. Di sini semakin tinggi tingkat sosial ekonomi seseorang, cenderung semakin panjang rentang kehidupannya. Ya sama seperti tadi, yang tinggal di kota itu memiliki fasilitas yang bagus dalam masalah kesehatan, jadi penunjangnya itu banyak. Dan juga kalau orang yang mungkin yang berduit kali ya, yang berduit kan pasti bisa membiayai fasilitas-fasilitas itu, bisa menunjang kehidupan mereka itu untuk apa ya, untuk melakukan treatment yang menunjang kesehatan mereka gitu loh. Jadi kan kalau misalnya orang yang sosial ekonominya lebih tinggi, mungkin mereka bisa melakukan operasi ini itu gitu kan, jadi gampang lah kalau misalnya masuk ruang operasi itu. Wow. Tapi kalau misalnya orang dengan sosial ekonomi yang rendah, ya untuk masuk ke ruang operasi aja membutuhkan uang yang besar gitu ya. Jadi wajar kalau di sini tuh tingkat sosial ekonomi mempengaruhi panjangnya usia. Terus ada selanjutnya intelijensi. Individu-individu yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan mereka yang memiliki minat intelektual lebih panjang hidupnya ketimbang mereka yang kurang intelek. Tuh. Jadi guys, di sini kalian bisa ngambil kesimpulan ya, kalau usia kalian itu ingin panjang, kalian itu harus intelek. Wah, nyindir banget ini buku sumpah. Ya tapi mungkin di sini tuh intelijensi itu maksudnya intelek itu ya pengetahuan sih ya. Jadi kalau misalnya orang yang tidak memiliki pengetahuan yang tinggi, bukan tinggi juga sih, orang yang tidak memiliki pengetahuan mungkin mereka kurang dapat mengatur kesehatan mereka. Atau misalnya gue sakit ini, terus gimana caranya, kan pasti kan kalau misalnya orang yang intelek mencari tahu terus mencari solusinya gitu loh. Jadi gue harus begini nih. Tapi kalau misalnya orang yang tanda kutip tidak intelek, itu kan
malas baca mungkin ya, nggak ngerti juga, mungkin malas baca, ya udahlah terima nasib gitu kali gitu loh. Jadi kalau misalnya ya memang sih ya di sini sih mungkin bahasa bukunya itu intelek, tapi kalau misalnya saya sih mengartikannya itu orang yang ingin mengetahui, ya orang yang memiliki minat ingin mengetahui itu bisa memiliki usia mungkin yang lebih panjang, karena mereka itu tahu gimana sih solusinya gitu. Mereka mencari tahu ini itu dan mereka mendapatkan solusinya lalu menerapkan dalam kehidupan sehari-harinya gitu loh. Terus di sini ada juga pendidikan. Nah, orang-orang yang berpendidikan lebih baik cenderung lebih panjang hidupnya ketimbang mereka yang terbatas pendidikannya. Nah, itu tadi mungkin penjelasan tentang pendidikan ya, yang barusan mungkin yang saya lakukan itu. Jadi ada kaitannya antara pendidikan dan intelijensi gitu loh. Jadi mungkin memang yang pendidikannya lebih tinggi bisa mempengaruhi panjangnya usia. Lalu selanjutnya ada merokok dan minuman keras tuh. Mereka yang bukan perokok dan bukan peminum cenderung lebih panjang hidupnya ketimbang perokok dan peminum berat. Jadi tuh sadar diri bagi kalian yang merokok tuh, bapak-bapak tuh, kalau yang merokok ya udah mungkin tinggal hitung usia kali ya. Juga aja minum-minum ya, mungkin minum-minum di sini kan minum tuh juga pasti mempengaruhi tubuh bagian dalam. Nah, tapi selain membuat penurunan kesehatan nih ya, kalian minum-minum terus kalian mabok gitu. Udah mabok terus kepala kalian pusing, jalan kalian oleng, terus kalian mau pulang ke rumah misalnya dari kedai minum-minum gitu, pulang ke rumah jalan kalian oleng gitu. Terus jalan kalian oleng ke kiri, masuk ke got, nyumplek di got, lalu kepalanya itu kebentur sama tepian got. Nah itu terus meninggal. Itu contoh ya, contoh sederhana. Kenapa harus got? Ini contoh sederhana gitu loh. Kalau misalnya merokok juga kan ya tahu ya, merokok mempengaruhi panjang usia juga. Di bungkus rokok itu pasti kan ada apa sih yang di tenggorokan itu loh, yang gambar tenggorokan rusak gitu. Itu juga, sedangkan tuh pabrik rokok aja udah memberitahukan kalau merokok itu bakalan ini gitu loh, tapi tetap aja merokok. Itu sih Jikosekin ini tuh ya tanggung jawab masing-masing sih. Nah, lalu selanjutnya di sini ada status perkawinan. Nah, mereka yang menikah atau yang pernah menikah lebih panjang hidupnya daripada mereka yang tidak pernah menikah. Wow. Kenapa ini bisa terjadi? Saya juga tidak tahu. Mungkin karena orang yang menikah itu mungkin lebih bahagia kali ya. Atau orang yang sudah menikah mungkin mereka memiliki goal setelah menikah itu. Jadi mereka itu memiliki tujuan, setelah ini gue mau ngapain, setelah ini gue mau ngapain gitu loh. Ada sih tujuan hidup mereka daripada orang mungkin yang tidak menikah. Karena yang tidak menikah mungkin ya udahlah, gue udah sampai sini, siapa sih yang mau sama gue gitu, ya udah mau ngapain hidup, mungkin seperti itu kali ya pemikirannya. Gue juga nggak tahu. Tapi memang kalau orang yang sudah menikah itu pasti mereka itu punya goal-goal tertentu ya ke depannya, itu buat anak itu harus seperti ini, lalu juga anak mereka itu mau ditujukan kemana. Jadi mereka itu udah harus mikirin selanjutnya mau apa, selanjutnya mau apa. Jadi tujuan hidup mereka itu ada seperti itu kalau misalnya menurut saya, daripada orang yang belum menikah atau yang tidak menikah. Nah, lalu selanjutnya ada efisiensi. Efisiensi itu mereka yang efisien cenderung lebih panjang hidupnya daripada mereka yang tidak efisien. Karena apapun yang mereka lakukan tidak terlampau banyak mengeluarkan
energi. Bener sih ini. Jadi kalau misalnya orang yang efisien itu kan tidak terlampau banyak menggunakan energi. Jadi orang yang tidak efisiensi itu ingin melakukan sesuatu tapi nggak jelas gitu loh, sehingga tidak tepat apa yang mereka lakukan, sehingga itu membuang-buang energi gitu. Mungkin maksudnya di buku ini seperti itu. Kalau orang yang efisien kan mereka tuh tahu gue harus ini, gue harus ini, gue harus ini, jadi langsung ke tujuan mereka gitu loh. Nah, terus selanjutnya ada kecemasan. Kecenderungan untuk merasa cemas terhadap pekerjaan, keluarga, ekonomi, atau masalah-masalah lain menimbulkan hipertensi yang memperpendek rentang kehidupannya. Itu benar ya. Jadi tingkat kecemasan juga di sini mempengaruhi hipertensi. Benar-benar. Dan hipertensi itu mempengaruhi panjangnya usia Anda. Lalu selanjutnya ada pekerjaan. Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh individu mempengaruhi panjangnya rentang kehidupan. Nah, ini mungkin contohnya kalau pekerjaannya itu mungkin salah satunya pekerjaan tambang. Contohnya kan kalau misal pekerjaan tambang itu tingkat risikonya itu lebih tinggi ya daripada guru gitu loh. Kalau misalnya guru, mereka bekerja di kelas, ngomong sama muridnya, mengajarkan muridnya, jadi tingkat resikonya itu mungkin ada nggak sih tingkat resiko guru, gue juga nggak tahu. Atau mungkin dilemparin bangku sama murid-muridnya, itu merupakan resiko nggak sih bagi guru. Nah kan kalau misal pekerjaan tambang itu ya tambang apa dulu, misal tambang batu bara gitu. Tambang batu bara mungkin batu baranya jatuh gitu loh, jatuh nimpa kepala udah buyar gitu. Terus juga ada pengemudi taksi juga di sini tingkat kehidupannya itu rendah karena ya namanya di jalan ya. Di jalan itu kan kita tahu kalau misalnya tingkat kecelakaan di jalan itu tinggi banget daripada juru tulis. Nah, juru tulis itu katanya itu salah satu pekerjaan yang mempengaruhi panjang usia. Jadi usianya itu lebih panjang karena juru tulis itu resikonya mungkin lebih sedikit kali ya. Karena kan nulis-nulis, juru tulis itu ngetik nggak sih? Nulis atau ngetik? Yang ngetik kali ya? Tuh, juru tulis tuh ngetik. Juru tulis yang nulis. Kok ngetik sih? Oh, gue bingung. Nah, selanjutnya nih ada terakhir. Itu tuh kebahagiaan. Nah, orang-orang yang cukup bahagia dan puas dengan pola kehidupannya biasanya lebih panjang hidupnya daripada mereka yang tidak puas dan tidak bahagia. Ya, itu tentu saja. Jadi kalian harus bahagia supaya usia kalian panjang. Itu dia guys, pemirsa BBPP. Jadi ya mungkin ini sepintas doang kali ya, sepintas doang penjelasan hal-hal yang menarik, nggak menarik sih. Jadi cuman sepintas doang yang saya utarakan untuk video perdana ini. Jadi kalau misalnya ya mungkin penjelasan saya pasti banyak banget yang kurang jelas, jadi bisa ditanyakan di kolom komentar, nanti bisa kita bahas sama-sama ya. Oke, itu dia, sekian untuk video pertama saya BBPP kali ini. Bye bye.